Mentiwas pun masuk agak ke dalam karena ia yakin di sana masih banyak ada kayu bakar yang tersisa. Besok-besok kesinilah kamu lagi, kemudian akan kuberikan kamu hadiah beras agar kamu bisa makan. Ngerti kan? Terima kasih telah menonton di channel kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Di sini banyak cerita-cerita menarik. Kisah seorang janda miskin yang bernama Mentiwas dan seorang rentenir kaya raya. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Anak-anakku masih kecil. Suamiku sangat tega, ia telah mendahului. Pergi selama-lamanya. Hewan ternak peninggalan suamiku, ayam, itik, dan beberapa ekor sapi telah kujual agar anakku bisa makan. Sekarang mencari kayu di hutan sangat sulit. Banyak sekali orang yang senang juga mencari pekerjaan mencari kayu bakar di hutan sekarang ini. Semoga ada berkah dari Tuhan dan melihat hamba-Nya yang hidup dalam kesusahan seperti diriku. Mentiwas pun harus keluar masuk hutan mencari kayu bakar agar mendapatkan sesuap nasi untuk anak-anaknya. Di sisi lain, Bu Agus, seorang rentenir kaya raya, sangat sombong dan ia kerap memamerkan emas yang dimilikinya kepada orang lain. Entahlah sampai kapan penderitaan ini akan berakhir, tetapi aku tidak akan menyerah. Anak-anakku akan kuajarkan juga hidup berjuang dan tidak menyerah begitu saja, walaupun terus terang saja. Untuk menghidupkan api saja aku tidak mempunyai korek, apalagi untuk membeli beras. Emas dan uang sesungguhnya tidak sulit untuk mencari. Hanya saja orang-orang bodoh yang mengatakan sulit. Sebenarnya tidak ada orang miskin kecuali ia bodoh dan malas. Lain dengan diriku, gampang kalau mau berusaha. Bu, maaf Bu. Minta api Bu. Minta apinya sedikit Bu. Aneh, zaman sekarang minta api lagi, api. Jangankan beras, api saja masih minta. Maaf Bu, hujan-hujan korekku basah. Taruh saja dulu di belakang daun kelapa kering itu. Gampang itu masalah api. Jangankan api, beras pun aku punya. Tetapi begini, taruh dulu itu, terus mari saya akan bercerita kepada dirimu. Kamu nanti, aku tahu kamu kurang beras. Tolong ya, carikan aku kutu dan carikan juga aku uban biar rambutku tidak kelihatan uban, biar aku awet muda, tahu. Besok-besok kesinilah kamu lagi, kemudian akan kuberikan kamu hadiah beras agar kamu bisa makan. Ngerti kan? Ya, terima kasih Bu. Daripada kamu tidak punya kerjaan, beras itu berguna untukmu dan anak-anakmu. Oke, silahkan pulang sekarang. Setelah menyulut daun kelapa kering itu di kompor Bu Agus, lalu Mentiwas pergi. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi kalau saja manusia bisa berpikir cerdas. Ia karena selalu berpikir bodoh, tidak pernah hemat, boros, sedangkan mencari pun tidak bisa. Dasar. Selalu mohon belas kasihan Tuhan dan mengatakan nasib. Bu Agus selalu menyombongkan diri dan mengagung-agungkan kekayaannya, serta merendahkan dan meremehkan orang miskin. Bu, bagaimana Bu? Jadikah mencari kutu dan uban? Mumpung hari ini saya tidak pergi ke hutan mencari kayu bakar, Bu. Ya baiklah, tetapi perjanjiannya kau harus bekerja cermat, teliti. Bila tidak, beras yang akan kuberikan nanti, aku akan minta lagi kalau kamu tidak becus bekerja, oke?
Mentiwas pun mencari uban dan kutu satu persatu dari Bu Agus. Karena Bu Agus sangat cerewet. Di samping itu ia juga dikenal sebagai rentenir yang sangat pelit di desanya. Wah, rambut ibu sudah bersih sekarang, Bu. Satu pun tidak ada uban. Dan kutunya sudah saya ambil satu persatu, Bu. Ya, baiklah, yang penting aku sudah kelihatan lebih cantik. Tapi ingat, nanti kalau kamu berbohong, risikonya kamu tak dapat beras, tahu? Karena Mentiwas sudah berusaha dan mencari kutu dan ubannya Bu Agus. Bu Agus pun menepati janjinya dan memberikan beras kepada Mentiwas. Bersyukur hari ini aku bisa memasak untuk anak-anakku. Sebagai orang miskin yang hidupnya penuh kesederhanaan, ia sangat senang diberikan beras karena nanti anak-anaknya bisa makan. Namun sangat sayang sekali ketika orang kaya yang bernama Bu Agus ini bercermin, ternyata masih kelihatan ubannya. Ia pun marah sekali kepada Mentiwas karena ia tidak becus bekerja, akan mengambil saja beras yang telah ia berikan. Sudah kuduga, orang bodoh pasti bekerjanya tidak becus. Biar kau rasa, akan kuambil sekarang berasnya. Hai orang miskin, kebodohanmu lah yang membuat kamu miskin. Dasar, kapan kamu akan menjadi orang kaya? Mencabut uban saja kamu tidak beres. Kapan, ayo. Pantas selamanya kamu akan menjadi orang bodoh dan orang miskin. Berasku akan kuambil. Rentenir kaya dan sombong itu pun mengambil lagi berasnya. Ia sangat tega. Mentiwas hanya bisa bengong dan menangis meratapi nasibnya. Bu, tenang saja Bu, aku belum lapar Bu. Tenang Bu, jangan menangis Bu. Ya Bu, nanti juga kita ada rezeki lain Bu. Setelah dihibur oleh kedua orang anaknya, ia pun bangkit lagi dan berusaha mencari pekerjaan mencari kayu bakar di hutan. Mentiwas pun masuk agak ke dalam karena ia yakin di sana masih banyak ada kayu bakar yang tersisa. Alangkah terkejutnya Mentiwas melihat seekor kijang yang begitu jinak. Dan anehnya kijang itu bisa berbicara layaknya manusia. Hai manusia, janganlah kau masuk ke dalam lagi. Wajahmu tampak sedih. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Jangan takut manusia, aku akan membantumu. Ambillah sesuatu di pantat. Mentiwas sebenarnya ragu. Ia pun menurut. Sungguh ajaib dan aneh. Dari pantat kijang itu keluarlah berbagai jenis emas yang cukup banyak. Semenjak itulah Mentiwas menjadi orang kaya. Ia memiliki banyak emas, perhiasan banyak menempel pada dirinya. Rumahnya pun mewah, mengalahkan rentenir Bu Agus yang kaya raya. Bu Agus, rentenir kaya raya yang ada di kampung itu, tak bisa menerima keberadaan dari Mentiwas. Ia pun mengeluarkan kata-kata kasar karena merasa disaingi. Hai sombong, kau sekarang orang miskin. Kau pasti punya pesugihan. Kalau tidak, kau pasti menjual diri. Minimal kau minjam agar kau kelihatan kaya. Jujur aku katakan, Bu Agus, aku itu mendapatkan kekayaan dari seekor kijang yang ada di hutan. Ia baik hati memberikanku. Bu Agus orang kaya pun segera berpikir cepat agar mampu dan lebih kaya daripada Mentiwas. Ia pun menyusul ke hutan. Ia memang sangat berambisi. Kijang, tolonglah aku Kijang. Aku adalah orang miskin.
Aku tak punya apa-apa, Kijang. Tolonglah aku, Kijang. Biasanya ia bersuara lantang dan keras. Kali ini rupanya ia sangat memelas suaranya lirih. Memang benar-benar sebagai seorang miskin. Manusia, hidup itu adalah memang perjuangan. Aku tidak sepenuhnya dapat membantumu, tapi syaratnya kau harus memasukkan tanganmu ke pantatku. Lakukanlah itu, aku akan bantu dirimu seperlunya. Anehnya yang terjadi setelah orang kaya yang sombong itu memasukkan tangannya ke pantat si Kijang. Bukannya emas yang ia dapatkan, tetapi ia mendapatkan banyak kotoran. Seluruh tubuhnya kemudian disirami oleh kotoran Kijang. Kijang itu pun berlari ganas menuju ke semak-semak. Tubuh Bu Agus, saudagar kaya itu, diseret ke semak-semak berduri, ke jurang, sehingga badannya banyak yang terluka, mengeluarkan darah. Ia pun mengaduh dan sangat kapok karena menjadi orang yang serakah dan senang menghina orang miskin.